Pernah nggak sih kamu ngebayangin hidup tanpa bising kota, tanpa deadline, tanpa layar HP yang terus menyala? Di sebuah desa kecil di pegunungan Swiss, manusia hidup berdampingan dengan alam. Dengan hewan dan dengan waktu yang berjalan perlahan, nggak ada yang terburu-buru di sini. Bahkan sapi pun berjalan santai, ditemani lonceng kecil yang berdenting pelan. Kali ini, di video ini, kita akan menyusuri kehidupan peternakan yang damai, melihat lebih dekat hubungan manusia dan hewan di alam terbuka, dan merasakan seperti apa hidup di antara langit dan padang rumput. Duduk yang nyaman, dan izinkan video ini membawamu ke tempat yang tenang. Pagi hari di desa pegunungan Swiss datang dengan sangat pelan. Udara masih dingin. Kabut putih tipis menyelimuti rumput yang basah oleh embun. Tak ada suara kendaraan. Hanya angin lembut, kicau burung, dan denting lonceng sapi dari kejauhan. Peternak di sini sudah bangun sejak fajar. Mereka membuka pintu kandang kayu perlahan. Menyapa satu persatu hewan ternaknya, seolah menyambut anggota keluarga yang sudah lama tak bertemu. Sapi-sapi keluar dengan tenang, tak terburu-buru, tak gaduh. Langkah mereka pelan menuju padang rumput hijau yang luas, di mana rumput segar tumbuh di bawah latar pegunungan yang megah. Tak jauh dari sana, beberapa kambing kecil memanjat batu dan lereng, aktif dan lincah. Mereka seperti anak-anak yang sedang bermain. Semuanya terasa alami dan damai. Tak ada yang dipaksa, tak ada yang dikejar. Di desa ini, pagi bukan waktu tergesa-gesa, tapi momen tenang yang dinikmati perlahan. Inilah keseharian di desa pegunungan Swiss. Alam adalah jam waker mereka. Lonceng sapi adalah alarmnya. Dan hewan ternak bukan sekadar peliharaan mereka, bagian dari hidup. Di tempat ini, pagi bukan sekadar permulaan hari, tapi pengingat bahwa hidup tak harus selalu cepat. Kadang, yang paling berharga justru datang saat kita mau berjalan pelan. Di desa-desa pegunungan Swiss, hewan ternak bukan sekadar sumber penghasilan. Mereka adalah sahabat, bagian dari keluarga. Setiap sapi di sini punya nama. Serius, ada yang namanya Bella, Heidi, sampai Anna. Peternaknya tahu mana yang paling penurut, mana yang suka main ke tepi sungai, dan mana yang paling rewel kalau belum dikasih makan pagi. Salah satu jenis sapi yang paling sering ditemui adalah brownfish, sapi lokal berbulu coklat keabu-abuan. Mereka besar, tenang, dan punya tatapan mata yang damai. Saat mereka berjalan di padang rumput, lonceng di leher mereka akan berdenting pelan. Bukan cuma hiasan tapi penanda posisi mereka, karena peternakan di sini terbuka dan sangat luas. Di sisi lain, ada juga kambing gunung yang gesit dan lucu. Mereka sering memanjat batu, berlarian, dan suka sekali ikut campur urusan manusia. Kadang mereka ngikutin peternak sampai ke dapur, cuma buat cari camilan. Hubungan manusia dan hewan di sini sangat dekat. Setiap pagi, mereka diajak bicara, diajak jalan, bahkan dielus satu persatu. Tak jarang, anak-anak peternak tidur di samping kandang saat ada bayi sapi yang baru lahir. Mereka percaya, ketika hewan diperlakukan dengan kasih, hasil susunya pun akan lebih baik. Tapi lebih dari itu, mereka tak melihat sapi dan kambing sebagai alat, tapi sebagai makhluk hidup yang harus dihormati. Alam pun ikut mendukung semuanya. Rumput hijau tumbuh alami di lereng gunung, tanpa pestisida. Udara segar, air bersih, dan cahaya matahari yang cukup membuat semua terasa seimbang. Tidak ada sistem industri besar di sini. Semuanya dikerjakan dengan tangan, perlahan, telaten, dan penuh hati. Mungkin bagi dunia luar, ini terlihat kuno. Tapi bagi mereka, ini adalah cara hidup terbaik. Sebuah hubungan saling jaga antara manusia, hewan, dan alam. Di tempat ini, kasih sayang bukan sekadar konsep, tapi benar-benar terasa dalam setiap detik kehidupan. Hidup di antara langit dan padang rumput. Di desa-desa pegunungan Swiss, hidup terasa seperti bergerak dalam irama yang berbeda. Bukan lambat karena tertinggal, tapi karena memang dipilih. Tak ada dering notifikasi, tak ada ambisi untuk mengejar waktu, yang ada hanya langit biru, hamparan rumput hijau, dan suara lonceng sapi yang berdenting lembut. Seolah alam sedang berbisik, "Tenanglah,
Semua baik-baik saja. Di sini, kehidupan tidak diukur dengan target dan pencapaian, tapi dengan bagaimana seseorang bisa menyatu dengan sekitarnya. Duduk di teras rumah kayu, menatap matahari tenggelam di balik gunung, menyeduh teh hangat, sambil memandangi sapi-sapi yang pulang dari padang. Itu saja sudah cukup membuat hati terasa penuh. Mereka yang tinggal di sini tidak memiliki banyak, tapi mereka tidak kekurangan apapun. Setiap hari adalah pengulangan yang tenang. Bangun pagi, merawat hewan, memotong rumput, memperbaiki pagar, lalu makan malam bersama keluarga sambil bercerita soal cuaca. Kehidupan seperti ini mungkin terlihat membosankan bagi sebagian orang, tapi justru disitulah letak keindahannya. Hidup yang tidak ribut, tidak dikejar, tidak berisik. Alam menjadi guru terbesar, mengajarkan bahwa segala sesuatu punya waktunya sendiri, bahwa musim akan berganti, dan tak ada yang abadi, termasuk kesulitan. Hewan ternak menjadi teman sejiwa. Mereka tidak bicara, tapi mengajarkan banyak hal tentang kesetiaan, ketenangan, dan keseimbangan. Dan manusia hanya bagian kecil dari semesta ini. Tapi ketika ia hidup selaras dengan alam, justru di sanalah ia menemukan dirinya yang paling utuh. Di antara langit dan padang rumput ini, tak ada kemewahan, tapi ada kedamaian. Dan kadang, itu jauh lebih berharga. Di dunia yang makin cepat, desa ini mengajarkan kita bahwa hidup tak harus selalu terburu-buru untuk terasa utuh, bahwa kesederhanaan bisa menjadi bentuk kemewahan paling murni. Di antara padang rumput yang luas, denting lonceng sapi, dan udara yang bersih. Manusia, hewan, dan alam hidup dalam harmoni yang jarang kita temui hari ini. Kalau kamu merasakan ketenangan dari video ini, mungkin itu pertanda kamu sedang butuh jeda. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka konten seperti ini, kamu bisa bantu channel ini tumbuh dengan menekan tombol subscribe dan tinggalkan komentar. Cerita paling sederhana dari hatimu pun akan aku baca dengan senang hati. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga harimu tetap tenang, seperti desa kecil yang tersembunyi di pegunungan Swiss ini.